Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian simak baik-baik ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya biasa disebut adaptasi. Adapun tujuan dari adaptasi yaitu untuk menghindari kepunahan dan berfungsi untuk mencari makan, menghindari diri dari musuh, dan untuk bertahan hidup. Adaptasi dibagi menjadi dua, ada adaptasi hewan dan adaptasi tumbuhan. Adapun adaptasi hewan dibagi menjadi tiga diantaranya, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini yaitu merupakan penyesuaian bentuk atau alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, bentuk mulut serangga dan paruh serta kaki dan cakar burung serta bentuk tubuh unta. Contoh yang pertama yaitu adaptasi pada mulut serangga. Ada beberapa tipe jenis mulut serangga. Yang pertama ada tipe pengunyah. Tipe pengunyah ini biasanya dimiliki oleh hewan belalang. Yang kedua ada tipe penghisap. Tipe penghisap ini dimiliki oleh kupu-kupu yang biasa menghisap nektar bunga atau sari bunga. Yang ketiga yaitu tipe penjilat. Tipe penjilat ini biasanya dimiliki oleh hewan lalat. Yang keempat ada tipe penusuk atau penghisap, yaitu dimiliki oleh hewan nyamuk yang biasa menghisap darah manusia. Morfologi pada paruh dan cakar burung. Yang pertama ada burung tipe petengger, yaitu memiliki jari-jari kaki yang panjang yang berfungsi untuk hinggap di atas ranting-ranting pohon atau bertengger. Juga memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi untuk memecah biji-bijian seperti padi. Yang kedua, tipe burung perenang. Tipe burung perenang ini biasanya dimiliki oleh bebek. Bebek ini mempunyai jenis kaki yang berselaput yang berguna untuk berjalan di lumpur dan membantu bebek berenang. Memiliki jenis paruh seperti sudu, bergerigi yang berfungsi untuk menyaring ikan dari lumpur dan air. Yang ketiga, tipe burung pemangsa. Tipe burung pemangsa biasanya dimiliki oleh hewan elang, memiliki jari-jari kaki dan kuku yang tajam serta runcing yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Memiliki paruh yang runcing agak ke dalam serta kuat untuk mengoyak mangsanya. Yang ketiga, tipe burung pemanjat. Tipe burung pemanjat ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk yang memiliki jenis kaki yaitu dua arah kaki ke depan dan dua kaki ke arah belakang yang berfungsi untuk memanjat pohon
dan memiliki jenis paruh yang panjang dan runcing yang berfungsi untuk memahat kayu dan mencari serangga di dalamnya. Yang kelima, ada burung pejalan yang biasanya dimiliki oleh ayam. Nah, kaki ayam yaitu panjang dan tegak yang berguna untuk berjalan di darat dan mencari makan dan mengais makanan di tanah. Ayam memiliki paruh pendek dan runcing serta tebal yang berfungsi untuk memecah biji-bijian. Contoh lainnya ada morfologi pada bentuk tubuh unta. Nah, bentuk tubuh unta ini disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Unta biasa hidup di lingkungan yang gersang dan tandus, yang dimana di sana itu jarang ditemui makanan atau air. Makanya, unta itu memiliki punuk yang berfungsi menyimpan lemak di dalamnya, dan lemak itu digunakan ketika tidak ada makanan di sana. Jadi di dalam punuk unta itu terdapat cadangan lemak sebagai cadangan makanan unta. Lambung unta juga menyimpan cadangan air yang lebih banyak. Nah, di dalam lambung unta itu menyimpan banyak cadangan air yang berfungsi agar ketika tidak dapat menemui air di lingkungan hidupnya, unta masih dapat bertahan hidup walaupun tidak minum air berhari-hari. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi alat atau organ tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang memiliki adaptasi fisiologi ada bebek, kucing, dan juga ular. Yang pertama ada bebek. Adaptasi fisiologi pada bebek, biasanya bebek itu hidup di daerah yang berair. Nah, maka dari itu, bebek memiliki kaki yang lebar dan berselaput karena bisa membantu bebek untuk berenang. Yang kedua ada adaptasi fisiologi pada kucing. Kucing memiliki kuku yang tajam dan taring yang tajam yang berguna untuk mencengkram mangsanya dan memakan mangsanya. Yang ketiga, ada adaptasi fisiologi hewan ular. Nah, ular ini biasanya bisa memakan mangsanya yang lebih besar dari tubuh dirinya. Maka dari itu, ular memiliki rahang yang lebih lebar. Rahang atas dan rahang bawahnya itu bisa dibuka selebar mungkin untuk menelan mangsanya. Yang berikutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perubahan tingkah laku makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya demi keberlangsungan hidupnya. Contoh hewan yang memiliki adaptasi tingkah laku ini ada cicak, bunglon, dan ular. Yang pertama yaitu ada autotomi. Autotomi ini adalah merupakan kemampuan memutuskan ekor pada cicak yang merupakan perubahan tingkah laku cicak untuk mempertahankan diri dari ancaman musuhnya. Yang kedua ada mimikri. Mimikri merupakan perubahan tingkah laku pada bunglon untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang dihinggapinya. Biasanya bunglon itu bisa berubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditinggalinya itu. Kalau misalkan bunglon hinggap di warna yang hijau, biasanya tubuhnya warnanya hijau. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku pada ular. Nah, ular dapat berhibernasi untuk menghindari diri dari musim dingin. Karena musim ini sangat rentan untuk seluruh makhluk hidup, terutama hewan seperti ular yang berdarah dingin. Jadi, ular berhibernasi untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya ada adaptasi pada tumbuhan.
Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk keberlangsungan hidupnya. Adaptasi, contohnya adaptasi pada tumbuhan itu, jika musim kemarau tiba, rumput itu akan mati. Tapi jika musim hujan akan tiba, rumput akan kembali hidup. Itu bentuk adaptasi pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat beradaptasi yaitu ada mawar, teratai, dan kaktus. Tumbuhan mawar dapat beradaptasi jika dia dalam keadaan terancam, karena mawar memiliki bunga yang sangat indah dan cantik. Bunganya itu dapat menarik perhatian para musuhnya untuk mengambilnya atau mengancam keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, mawar memiliki duri-duri kecil di batangnya itu berguna untuk melindungi dirinya dari ancaman musuhnya. Nah, yang kedua ada adaptasi pada tumbuhan teratai. Nah, teratai dapat hidup di air karena teratai memiliki daun yang lebar dan tipis yang berguna untuk mempermudah penguapan air agar air dapat menguap lebih mudah. Tumbuhan kaktus dapat beradaptasi atau dapat hidup di daerah tandus karena tubuhnya atau batangnya tebal dan mampu menyimpan cadangan air atau cadangan makanan sehingga kaktus dapat tumbuh dan berkembang di dataran yang tandus. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita menarik kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu, baik hewan ataupun tumbuhan dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Baik, karena Ibu sudah menyampaikan materinya dan kalian juga sudah memahami, maka berikutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Tugasnya adalah melihat di sekitar kalian, di sekeliling rumah kalian, adakah tumbuhan dan hewan di sekeliling rumah kalian? Jika ada, habitatnya di mana? Habitat itu tempat tinggalnya di mana? Dan apa manfaatnya bagi manusia? Contohnya nih, misalkan ada hewan ikan. Nah, ikan itu habitatnya di air. Manfaat untuk manusianya itu bisa dijadikan bahan makanan. Nah, yang tumbuhannya juga ada tumbuhan kangkung, habitatnya di air dan bisa dijadikan sebagai makanan hewan dan makanan manusia. Nah, begitu contohnya. Kalian buat sesuai bagan yang Ibu sajikan ini seperti contoh. Nanti minggu depan dikumpulkan. Ya. Baik, itu tadi simulasi pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.